tasmi itu memamerkan, tetapi dengan memamerkan amal, itu namanya tasmi. Dari kata sami ayasmahu, mendengarkan, jadi memperdengarkan aspek kebaikan amalnya, gitu ya. Nah, itu namanya tasmi. Ya. Nah, kalau konteksnya adalah untuk memberikan pelajaran, misalnya dari orang alim, begitu ya, lalu dia memamerkan amalnya untuk diniati sebagai pembelajaran, maka itu namanya taklim, begitu ya. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat yang mustahil bagi kita untuk menghitung-hitungnya. Wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa bersua, berhimpun di dalam majelis yang insya Allah diberkahi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW, yang sunnah-sunnahnya ya ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini izinkan saya melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad, yang kali ini kita melanjutkan makalah yang ke-20 dari bab As-Sulasi yang pada perjumpaan yang lalu belum tuntas ya, di mana kita membahas tentang 3 sunnah yang perlu kita jaga gitu ya, yaitu ada sunnatullah, lalu sunnatur rasul, dan sunnah auliyai, itu sunnah tradisinya para kekasih Allah walinya. Nah, kita akan melanjutkan pada ada 3 poin yang lain di nasihat ini yang sudah disinggung gitu ya. Selain 3 tradisi tadi, kalau sunnatullah yaitu kitmanus sir diantaranya ya, jadi menyembunyikan rahasia, menjaga aib hambanya, itu adalah kebiasaan atau tradisi Allah. Nah, kita diminta juga untuk menjaganya. Lalu kemudian sunnatur rasul, yang dimaksud di sini adalah apa Bapak Ibu masih ingat dulu? Nah, ini al-mudarat bainan nas, jadi bermulatafatun nas gitu ya, berlemah lembut di dalam pergaulan kita dengan sesama. Lalu ya di antara sunnah auliyaihi ya, tradisi ya para kekasih Allah adalah ihtimalul adza minan nas ya, sabar dalam menanggung derita, cobaan, ya ujian yang itu bisa muncul dari sesama manusia. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ya. Teksnya begini ya. Wa kanu man qablana minal umam ya. Dan ya, umat-umat terdahulu sebelum kami
yatawasawna ayyusi ba'duhum ba'da, saling memberikan wasiat, saling menasihati satu dengan yang lain. Ya, di versi yang berbeda saya menemukan Abdullah bin Aun ya mengatakan ini. Sumbernya adalah Abdullah bin Aun yang mengatakan bahwa para ulama-ulama dahulu di antara ulama salafiyun gitu ya, itu kalau bertemu satu dengan yang lain saling menasihatkan tiga perkara ini. Kalau di dalam kitab Nasail Ibadat ini disebutkan mereka saling menasihatkan, saling menuliskan wasiat ya. Bisalasi khisalin ya, tentang tiga perkara, wa yatakatabuna biha ay yursilu ba'duhumul kitabata bitilkas salasi ila ba'din. Jadi mereka saling berkirim surat gitu ya. Kalau tidak berjumpa mereka saling menulis surat untuk menasihatkan tiga perkara ini ya. Faman badalun min ismikana, ini penjelasan secara nahwiyah bahwa kata man di sini setelah kata kanu itu posisinya dalam ilmu nahwi kata Imam Nawawi adalah badal ya, min ismikana, dari subjek kata kana ini. Nah, apa isi dari tiga perkara yang senantiasa dinasihatkan satu ya dengan yang lain di antara ulama-ulama terdahulu itu adalah man amilah ya, barang siapa yang beramal gitu ya, syai'an minal amal, mengerjakan sesuatu amal, li akhiratihi, untuk tujuan akhiratnya, kafahullahu amra dinihi wa dunyahu, niscaya Allah akan kafa yakfi, mencukupi amra dinihi, urusan agamanya, wa dunyahu, dan urusan dunianya. Ai fahuwa fi hifdzillahi ta'ala fi jami'i ahwalihi, yaitu dia senantiasa fi hifdzillah, dalam penjagaan Allah, perlindungan Allah Ta'ala, fi jami'i ahwalihi, fi, di dalam, jami'i, seluruh, ahwalihi, ahwal jamak min hal ya, jadi senantiasa Allah akan menjaganya di semua kondisinya ya. Wa man ahsana sariratahu ya, aidamira qalbihi, dan barang siapa yang selalu memperbaiki urusan batinnya. Dhamiru qalbi, dhamir itu hati kecil gitu ya. Jadi selain kita punya hati itu ada inti dari hati itu, yaitu yang selalu menjadi pelita di dalam kehidupan kita, selalu membisikkan ya ke jalan yang benar, yang baik kepada kita, atau dalam bahasa kita disebut dengan nurani gitu ya. Nah ini dalam bahasa Arab sering disebut dengan dhamir, hati kecil ya, sebagaimana di dalam sabda Nabi sal dhamir ya, ketika kita sudah mendengarkan banyak argumentasi ya tentang sesuatu, misalnya si A mengatakan begini, si B mengatakan begini ya, terutama dalam hal yang sifatnya khilafiyah, di akhir keputusan ya kita yang mengambil sikap, maka sal dhamirah, tanyalah hati nuranimu. Nah ini dhamir. Nah di sini oleh Imam Nawawi disebut dhamira qalbihi, siapa yang senantiasa memperbaiki, menjaga nuraninya ya, menjaga aspek batinianya gitu. Ahsanallahu ala niyatahu, maka Allah akan memperbaiki aspek lahirianya. Fadzahiru, karena sesuatu yang zahir, yang lahir, yang tampak ya, ya dulu alal batin, itu menunjukkan aspek batiniah kita. Ceret kalau isinya kopi, ketika tertuangkan ya kopi, nggak mungkin teh gitu ya. Nah ibaratnya seperti itu.
Jadi apa yang tampak secara lahiriah pada seseorang itu adalah cerminan ya isi batinnya. Ini. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah, dan barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala bi an amila amalan khalisan, seperti dia mengamalkan ya amal-amal yang khalis, yang ikhlas, yang bersih ya, yang jernih, bening minar riya, dari penyakit hati berupa riya, wal ujub, rasa bangga diri gitu ya, tafakur, membanggakan diri, wat tasmi', dan tasmi' itu memamerkan, tetapi dengan ya memamerkan amal, itu namanya tasmi'. Dari kata sami ayasma'u, mendengarkan, jadi memperdengarkan aspek kebaikan amalnya gitu ya. Nah, itu namanya tasmi' ya. Nah, kalau konteksnya adalah untuk memberikan pelajaran, misalnya dari orang alim begitu ya, lalu dia memamerkan amalnya untuk diniati sebagai pembelajaran, maka itu namanya taklim begitu ya. Tapi kalau tasmi, identik subjeknya adalah ya orang yang memang niatnya adalah untuk pamer, itu namanya tasmi ya. Jadi memperdengarkan kebaikannya, amal-amal solehnya kepada orang lain agar didengar oleh banyak orang, tapi niatnya pamer, itu namanya tasmi. Hampir sama dengan riya gitu ya. Hanya saja kalau riya itu modusnya lebih luas, tidak hanya dengan memperdengarkan, tapi juga mungkin dengan tindakan. Tapi kalau tasmi dengan omongan sehingga didengar oleh banyak orang, niatnya memamerkan. Nah, kalau itu orang alim yang melakukannya diniati untuk memberikan keteladanan, inspirasi bagi orang yang lain, maka namanya taklim. Misalnya seorang ustadz atau kiai di depan santrinya lalu menceritakan tentang bagaimana perilaku sedekahnya dan lain sebagainya, nah, dalam rangka agar itu bisa memberikan pelajaran kepada santrinya, menginspirasikan mereka untuk selalu berbuat ya baik seperti yang dilakukan oleh kiai, itu namanya taklim. Demikian pula dengan orang tua misalnya ya, yang dia kemudian menceritakan kepada anak-anaknya tentang kebiasaannya sedekah dan lain sebagainya, dalam rangka agar itu menjadi sunnah tradisi yang kemudian bisa diikuti, dilanjutkan oleh anak-anaknya, maka itu namanya taklim, bukan tasmi. Kalau tasmi ya niatnya buruk ya, bukan untuk menginspirasikan tetapi memamerkan, untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang hebat, orang yang baik, itu namanya tasmi. Jadi barang siapa yang menjaga hubungan, memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, diantaranya adalah dengan menjaga amal perbuatan itu agar senantiasa jernih, bening dari segala penyakit hati ya, riya, ujub, dan tasmi, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Niscaya Allah akan memperbaiki hubungan dirinya dengan sesamanya. Nah, ini. Faman ahabbahullahu ta'ala, karena siapa yang Allah cintai ya, siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabbahul khalqu. Ya, biasanya itu para makhluk mencintainya. Artinya Allah akan menskenariokan demikian rupa ya, sehingga orang-orang sekitarnya mencintai dirinya. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, mari coba kita eksplorasi ya 3 poin dari nasihat yang juga ada di dalam makalah yang ke-20 ini. Yang pertama, man amila li akhiratihi kafahullahu amradinihi wa dunyahu. Ini saya kira penting untuk coba kita camkan di dalam diri kita. Siapa yang beramal untuk tujuan akhiratnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi urusan agama dan dunianya.
Nah, ini seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita dengar ya. Man kana hammuhul akhirah. Siapa kata Nabi ya yang ya hammuhu tujuan utamanya ya dalam menjalani kehidupan ini adalah al-akhirah, akhirat gitu ya. Jama'allahu syamlah, maka Allah akan kokohkan segala urusannya. Nah ini. Jadi barang siapa yang tujuan hidupnya adalah negeri akhirat gitu ya. Artinya untuk bekal ya nanti dipanen di akhirat ya. Jama'allahu samlahu, maka Allah akan kokohkan segala urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan kekayaan itu ada di dalam hatinya. Artinya hatinya menjadi hati yang kaya ya. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun ya, dan dunia itu justru akan didatangkan oleh Allah kepadanya wa hiya raghimatun, dalam keadaan hina. Artinya dunia tidak justru datang kepadanya gitu ya, bukan dia yang mendatangi dunia, dunia yang didatangkan kepadanya, tapi itu sesuatu yang biasa saja ya, seakan-akan ya datang begitu saja tanpa ada kemelekatan di dalam hatinya terhadap dunia itu, rohimah. Nah ini mirip saya kira nasihat ini dengan sabda Nabi ini ya, saling melengkapi. Jadi barang siapa yang tujuan hidupnya akhirat gitu ya, man amila li akhiratihi gitu ya, maka Allah menjanjikan 3 perkara ini. Allah akan kokohkan urusannya, artinya ya Allah akan buat orang ini istiqomah ya, kuat, tegar, sabar dalam menghadapi setiap cobaan. Nah ini maksud, ada yang memberikan tafsir mengokohkan urusannya itu di sini. Karena memang hidup kita ini adalah ujian gitu ya. Sebagaimana firman Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, hidup dan mati ini dijadikan oleh Allah sebagai objek ujian untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling berkualitas amalnya. Nah ini, maka jangan kemudian salah memahami. Kalau itu berupa kenikmatan, maka kita mengatakan, nah ini balasan dari perbuatan baik saya. Gitu. Kalau itu kesengsaraan, ya kita anggap itu sebagai ujian. Tapi kalau kenikmatan tidak. Nah ini berarti kita salah dalam memahami. Artinya apapun yang kita hadapi di dunia ini, ya sejak kita balik terhitung sampai nanti kita menghadapi ajal kita, semuanya adalah ujian. Itu objek yang sama, objek pertanyaan atau soal dalam ujian. Ibaratnya seperti anak sekolah begitu, ya semua adalah ujian buat kita. Ya. Nah ini harus kita tegaskan itu. Ketika kita mendapatkan rezeki yang berlimpah, itu juga ujian. Ketika kita mendapatkan kesengsaraan, itu juga ujian. Karena balasan amal bagi seorang mukmin itu nanti di akhirat. Maka jangan mudah kita mengatakan ketika kita mendapatkan hadiah atau mendapatkan ini rezeki anak soleh, balasan karena amalku. Atau biasa kita sebut dengan bergantung kepada amal perbuatan, gitu ya. Nah ini, itu nanti mengakibatkan kita menjadi angkuh, sombong, merasa sudah banyak amal. Padahal ya sesempurna-sempurna amal kita sebagai seorang hamba, pasti tetap ada celahnya. Entah itu niatnya yang kurang ikhlas, entah itu tata caranya yang kurang sempurna dalam dalam mutabaah ya, seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, pasti ada celahnya. Maka bagaimana mungkin kemudian kita punya hak untuk menganggap kita sudah sempurna amal kita? Maka bagaimana mungkin kita kemudian menganggap bahwa amal kita ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?
Sedangkan Nabi Ibrahim dan Ismail saja ya, mengajarkan kepada kita ya, melalui perilaku keduanya untuk selalu merasa kurang dalam beramal. Ya, setelah beliau berdua meninggikan pondasi Ka'bah, itu kan amal yang luar biasa gitu ya. Yang hari ini ya menjadi kiblat kita, ya, orang setiap saat kemudian umroh mengelilinginya. Ya, itu kalau bahasa kasarnya, kalau bukan karena Ismail dan Ibrahim yang meninggikan pondasi itu, ya, mungkin Ka'bah tidak ditemukan sampai hari ini, ya kan, dan lain sebagainya. Tapi tetap setelah mereka berdua meninggikan pondasi Ka'bah itu, ya, di dalam surat Al-Baqarah 2 ayat yang pernah kita bahas dulu, di akhir ayat ya beliau mengatakan dalam doanya, watub alaina innaka antas samiul alim. Ya, dan ampunilah segala dosa kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha melihat. Itu menunjukkan tentang kesadaran akan at-taksir bil amal, ya, merasa selalu kurang dalam amal, ya, agar kita tidak menganggap amal kita ini telah sempurna. Nah ini, nah mengokohkan urusan itu adalah istiqomah di situ, kuat sabar, karena hidup itu isinya ya cobaan, ya sabar dalam menanggung derita, urusan keadaan ketika kita dapatkan pada penderitaan, ya sabar ketika kita mendapatkan kenikmatan. Karena betapa banyak orang yang bisa kokoh tetap istiqomah sabar dalam menghadapi kesengsaraan, tetapi ketika diberi kenikmatan, ya dia lupa diri, tidak kuat menerima nikmat. Nah ini berarti tidak sabar, tidak istiqomah, tidak kokoh dalam menghadapi kenikmatan. Nah ada banyak contohnya saya kira Bapak Ibu ya. Dulu sahabat Nabi namanya siapa? Alqamah misalnya. Termasuk Qarun pada zaman Nabi Musa. Ya, ketika dicoba dengan kemiskinan kuat. Tapi ketika kemudian diajari oleh Nabi Musa bagaimana kemudian nyepuh emas atau gimana ya. Itu lalu kemudian dia menjadi kaya raya, lupa daratan dan lain sebagainya ini. Jadi yang disebut dengan hadis Nabi ini, jama'allahu samlahu, Allah kokohkan segala urusannya, maka Allah akan berikan istiqomah, kekuatan, ketegaran, kesabaran dalam menghadapi cobaan. Ya, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Ya, dan Allah akan menjadikan kekayaan itu ada di dalam hatinya. Artinya Allah menjadikan hatinya kaya. Apa ciri dari hati kita yang kaya? Adalah qanaah. Ya, qanaah itu berarti merasa cukup. Ya, merasa cukup. Ya, bahasa guyonannya itu pas-pasan gitu ya. Pas lagi butuh mobil, ada saja duit yang dipakai untuk beli. Gitu. Jadi, ya guyonannya begitu. Qanaah itu berarti puas, ada kepuasan. Apapun yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupannya itu, ya dia qanaah, puas. Tidak ada keluhan, tidak ada iri, tidak ada rakus dan lain sebagainya. Qanaah. Dan juga zuhud, ya. Zuhud itu berarti tidak ada kemelekatan terhadap dunia. Ya, punya kekayaan banyak ya biasa saja, tidak punya apa-apa juga biasa saja. Hatinya tidak melekat pada urusan dunia. Sugih yo pancet, ya gak berubah perilaku nih. Ya miskin yo tidak rendah diri, biasa saja. Ada ya syukur, nggak ada sabar. Itu qanaah. Jadi hati yang kaya seperti itu. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, Allah akan mendatangkan dunia kepadanya. Atat dunya, ya. Ya Allah datangkan kepadanya dunia wahiyah rahimatun, dalam keadaan hina. Ya sama artinya, jadi dunia datang kepadanya, ya, tapi tidak menjadikan dia kemudian lengah atau lupa diri. Ya, ya.
Kan banyak ya Bapak Ibu orang-orang begitu ya, apapun yang disentuh serasa jadi emas begitu. Serasa dia punya tangan Raja Midas begitu ya. Apa yang dia sentuh itu gampang kok. Ya. Jadi kalau yang kedua itu ya bagi orang-orang yang hatinya kaya itu ya apa saja yang dipegang bleset begitu, tapi itu tidak memberikan efek pada dirinya. Ya dagang bangkrut. Ya. Jadi apa saja nggak pernah menguntungkan. Nah, kalau dia hatinya kaya, maka itu biasa saja, karena tidak membuat dia kemudian lupa diri atau membuat dia kemudian suka mengeluh, iri dan sebagainya. Sebaliknya juga demikian pada poin yang ketiga, ketika dia diberi, ya Allah datangkan dunia kepadanya dengan berlimpah, itu juga tidak membuat dia lupa diri. Nah, intinya tidak ada kemelekatan di dalam dirinya, tetap ada sikap zuhud. Ya, tidak gampang iri pada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, gitu ya. Ya, jadi ini itu yang dimaksud dengan Allah datangkan dunia kepadanya dengan kehinaan. Oleh karena itu, apa yang bisa kita ambil dari sini, Bapak Ibu? Ya, pada poin yang pertama ini apa lesson learn-nya? Mari kita senantiasa bingkai hati kita itu agar hanya berharap akhirat kita. Ya, nah, ini tentu tidak bisa begitu saja. Ya, dengan doa-doa kita tidak. Tapi kita harus kemudian edukasi diri kita dengan mulai sedikit demi sedikit membiasakan agar hati kita itu betul-betul bisa tertuju kepada akhirat kita. Ya. Kalau kita hanya mengalir saja tidak bisa. Ya, harus betul-betul dilatih sehingga itu menjadi kebiasaan. Kita framing, kita bingkai hati kita itu agar senantiasa melalui aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, tidak hanya dalam hal ibadah mahdoh, tetapi juga ibadah ghairu mahdoh, kita tanamkan motivasi dan niat untuk mendapatkan akhirat. Ya, pernah kita bahas ya, dengan misalnya kita memahami secara kognitif definisi ketaatan, bahwa ketaatan itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Maka ketika kita menjalankan perintah Allah berupa ibadah-ibadah mahdoh, itu ketaatan. Tapi ketika kita melaksanakan urusan dunia kita, yang itu diantaranya kita niati untuk agar kita tidak bermaksiat, itu juga termasuk ketaatan. Nah, maka apapun aktivitas duniawi kita, mulai kita berangkat kerja sampai pulang kerja dan lain sebagainya, nah, mari kita bingkai itu ya dalam kerangka untuk membangun bekal kita di akhirat kita. Nah, itu. Berangkat kerja kita niati untuk apa? Mengais rezekinya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, karena kita punya tanggungan keluarga bagi bapak-bapak ya. Itu juga berarti termasuk bagian dari kita membingkai aktivitas kita untuk akhirat, walaupun gambarannya adalah duniawi. Karena betapa banyak aktivitas duniawi ya, tetapi hakikatnya bernilai ukhrawi. Demikian pula sebaliknya, ini yang perlu kita waspadai. Gambaran aktivitasnya adalah ukhrawi, tetapi karena niatnya ya untuk pamer, sum'ah, tasmi' tadi dan lain sebagainya, atau ujub, kiber, maka gambarannya ukhrawi tetapi nilainya adalah duniawi, tidak mendapatkan apapun. Nah, ini saya kira penting ya, poin yang pertama ini ya, dari nasihat yang selalu saling diwasiatkan antara satu dengan orang yang lain. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dinihi wa dunyahu. Allah akan cukupkan urusan keagamaannya juga urusan dunianya. Nah, tentu ini tidak bisa dibiarkan mengalir diri kita begitu saja, tapi harus kita ya manipulasi, kita edukasi diri kita dengan membiasakan ya mulai dari niat kita ya dalam berbagai urusan kehidupan kita untuk akhirat kita ya, hatta itu dalam urusan aktivitas duniawi kita.
Ya, makanya niat itu menjadi bab yang pertama dibahas di dalam kitab-kitab ya hadis ya, misalnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu hadis pertama ya hadis tentang niat. Ya, innamal a'malu binniyat, karena itu menjadi pondasi utama. Amal itu bergantung kepada niatnya. Niat itu berarti di situ ada ya kesengajaan kita untuk mempersembahkan gitu ya. Ya, dengan motivasi orientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat yang pertama. Lalu kemudian poin yang kedua, waman ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Ya, barang siapa yang memperbaiki aspek batinnya, hatinya, ya, maka Allah akan memperbaiki lahiriahnya. Dalam pengertian yang berbeda, barang siapa yang memperbaiki aspek spiritualitasnya, ya, karena batinnya itu hubungannya antara kita dengan Tuhan, gitu ya. Ya, maka Allah akan memperbaiki aspek lahiriah kita, yang itu yang bisa tampak dilihat langsung oleh manusia. Karena urusan batin itu kan urusan kita dengan Allah, gitu ya. Bahkan ada satu prinsip di dalam kaidah usul fikih ya, nahnu nahkumu bidzawahir wala nahkumu bil bawatin. Jadi para hakim itu menghukumi sesuatu itu ya terkait dengan hal yang lahiriah, yang tampak. Sedangkan yang urusan batin adalah urusan Allah. Maka tidak ada hakim itu yang sampai menelisik urusan batin gitu kan, nggak ada. Ya, walaupun nanti bisa dilihat motifnya apa dan sebagainya ya. Tapi kan melalui dalil-dalil, bukti-bukti yang sifatnya lahiriah. Bahkan dalam urusan pengaduan perzinaan itu Rasulullah tidak gampang langsung menerima, misalnya suami menuduh istrinya berzina gitu ya, itu tidak langsung percaya Rasulullah. Kamu punya saksi nggak? Berapa saksinya? Berapa Pak? 4 ya. Nah, tapi saya melihat langsung ada lelaki yang sudah berada di atas istri saya. Misalnya, mohon maaf ini agak dewasa, emang begitu ininya ya. Lalu sahabat mengatakan begitu, saya melihat langsung ya Rasulullah. Ya, ada lelaki yang ketika saya masuk rumah ada lelaki lain yang sudah seranjang dengan istri saya. Ya tetap 4 orang. Sampai kemudian ya Allah, guyonannya ulama Allah, tapi ini urusan dewasa ya. Kamu melihat langsung enggak ketika anunya suami masuk ke apa namanya, anunya lelaki itu masuk ke anunya istrimu gitu. Sampai segitunya untuk menjaga betul-betul bahwa itu bukan tuduhan palsu. Ya, saya melihat langsung ya Rasulullah, tetap kamu datangkan 4 saksi. Banyak aku ndolai wong 4 ya sida mlayu sik ya Rasul gitu ya. Dan lain sebagainya. Sampai segitunya. Ya. Karena memang urusan batin ya kita tidak tahu isi hati orang ya dan lain sebagainya. Jadi untuk betul-betul memperjelas aspek lainnya, nahnu nahkumu bil dzawahir wala bil bawatin. Nah ini. Seandainya langsung itu kemudian diterima kesaksiannya, ya hanya seorang, ya nanti ada banyak gampang suami yang ketika sudah nggak lagi suka dengan istrinya lalu kemudian menuduh-nuduh selingkuh dan lain sebagainya. Nah ini diantara hikmahnya. Tetapi menunjukkan bahwa urusan ya hal yang satu itu tidak bisa dianggap remeh. Walaupun kemudian pada aspek yang berbeda itu ada bab namanya apa? Li'an ya. Jadi kemudian kalau memang sudah tidak bisa diselesaikan urusannya, lalu kemudian keduanya diajak bersumpah gitu ya. Di dalam masjid begitu yang kemudian diterjemahkan secara budaya ada sumpah pocong, sumpah disambar beledek, sumpah dan sebagainya. Misalnya itu dulu itu namanya li'an. Jadi 2 orang laki perempuan suami istri yang sudah tidak bisa lagi diselesaikan itu sama-sama bersumpah. Sumpahnya ya menantang Allah, kalau sekiranya saya berbohong maka saya bersedia untuk
ya misalnya disambar beledek gitu ya, Allah timpahkan ya, dan lain sebagainya. Nah setelah itu ya sudah diserahkan kepada Allah ya, karena urusan batin dia dengan Allah ya, tinggal menunggu saja siapa yang ini apa namanya itu ya, kayak mubahalah begitu ya. Nah itu. Nah kalau mubahalah kan konteksnya antara kita dengan non muslim ya, ya dalam. Nah, itu. Kalau ini sesama dalam urusan tadi perzinahan tadi itu namanya li'an. Oke, waman ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Ya, siapa yang perbaiki urusan batinnya, dengan apa kita membeningkan hati kita, menjernihkan hati kita dalam konteks memperbaiki urusan batinnya kita, ya diantaranya adalah dengan ya kita membersihkan hati kita dari perkara-perkara yang bisa merusak aspek keberagamaan kita. Ya, membeningkan hati kita dari kesyirikan di dalam akidah kita. Ya, membersihkan dari hal-hal yang mengagungkan selain Allah, gitu ya, kesyirikan. Juga membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati seperti hasad, ujub, kiber, riya, tasmi' tadi dan lain sebagainya. Nah, jika hati kita bening dari itu semua, maka Allah akan apa tadi janji Allah? Nah, ini memperbaiki aspek lahiriah kita, termasuk dari penyakit-penyakit yang muncul dari syahwat kita, kemaksiatan kita. Nah, ini ahli ibadah terutama ini ya. Ini cobaannya hati gitu. Ya, ahli ibadah, ahli ketaatan itu cobaan utamanya adalah penyakit hati. Ya, ada perasaan ya bahwa kita menganggap wah amalku wis akeh, ibadahku ora putus. Nah, itu menggelincirkan kita pada ujub gitu ya. Ya, kira-kira mungkin nggak orang yang bukan ahli ibadah punya terbesit dalam hatinya begitu? Ya nggak mungkin gitu. Justru mereka punya kemungkinan, aduh dosaku kok akeh ya. Gitu. Gitu. Ketika kemudian dia putus asa, wah terlalu gede dosaku, nggak mungkin diampuni Allah, berarti dia terjatuh dalam kemaksiatan yang berikutnya, yaitu putus asa dari rahmat Allah. Cobaan orang ahli maksiat begitu, selain perilakunya yang penuh maksiat, hatinya bisa putus asa dari rahmat Allah. Tapi cobaannya orang yang alim, orang yang ahli ibadah, yaitu tadi ya ada ujub, kiber, ya batin saja gitu ya. Nah itu sudah termasuk ujub. Nah ini dan lain sebagainya. Maka itu harus kita bersihkan. Ya itu tentu sekali lagi tidak bisa, harus kita latih. Ketika muncul perasaan begitu, cepat-cepat kita beristighfar. Bagaimana menjaga hati untuk tidak suudzon begitu ya. Ya, itu kan tidak mudah Bapak Ibu ya. Nah, ini batin. Jadi siapa yang memperbaiki aspek batinnya dengan membeningkan hatinya dari semua hal ini, maka niscaya Allah akan memperbaiki aspek lahiriahnya. Bagaimana Allah memperbaiki aspek lahiriahnya? Ya, di antaranya adalah mata kita selalu memancarkan rasa takut kepada Allah. Tidak gampang kemudian terperdaya dengan pemandangan-pemandangan yang itu ya mengajak kita kepada kemaksiatan, ghabdul basar dan sebagainya. Wajahnya itu teduh dan sebagainya ya. Lalu matanya selalu bisa menjaga diri. Itu kalau enggak karena rahmat Allah susah. Ya, susah. Kalau banyak orang ini kita bisa nundukkan begitu, apalagi kalau udah dicap ustaz begitu ya. Oh ya, gak pengen delok wong itu ayu begitu ya. Oh, ya, koyo-koyo gitu nih. Pancet tetap lanang ya pasti ada godaan begitu gitu ya. Tapi orang yang diperbaiki aspek lahirnya oleh Allah, maka Allah berikan kekuatan untuk dia bisa menahan pandangannya. Lisannya tidak berucap kecuali yang diridhai oleh Allah begitu ya. Nah, lisan ini tak bertulang gitu ya. Sehingga ya, gampang gitu ya untuk kemudian mengucapkan hal-hal yang itu menyakiti orang lain, ya, mengungkap aib
rahasia orang lain gitu. Maka Allah memperbaiki lahirnya, dia jaga lisannya menjadi tidak mudah berucap sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi yang tidak diridhoi atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu anggota badannya tidak bergerak, bertindak kecuali dalam motif mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ingin kita aspek lahiriah kita baik, maka perbaiki aspek batiniah kita. Ya, nah ini. Sebagaimana Allah janjikan nanti di akhirat kelak hanya hati-hati yang bersih saja, ya, yang selamat gitu ya. Yauma la yanfa'u malu wa ma banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kita kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat, hati yang salim, hati yang bersih. Ini poin yang kedua. Siapa yang selalu memperbaiki aspek batinianya, niscaya Allah akan perbaiki aspek lahiriahnya. Lalu yang ketiga, waman aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Sudah kita singgung tadi ya, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, niscaya Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama. Ini muamalah saya dengan tetangga kok nggak pernah baik ya. Terus pindah rumah mesti selalu konflik dengan tetangga gitu ya. Jangan-jangan hubunganmu dengan Allah memang tidak pernah baik gitu ya. Maka tidak perlu menyalahkan tetangga, perbaiki dulu dirimu. Di antaranya adalah dengan perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita perbaiki ibadah-ibadah kita. Tentu ibadah tidak hanya dalam konteks ibadah mahdhah ya, tetapi juga ibadah-ibadah ghairu mahdhah ya. Termasuk sedekah kita, kedermawanan kita kuatkan. Nah, ini ya. Memperbaiki kekhusyuan dalam sholat kita, mengupayakan hati selalu berzikir mengingat Allah, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Karena siapa yang dicintai oleh Allah, niscaya Allah akan menggerakkan hati orang-orang sekitarnya untuk mencintai dia. Tidak hanya orang, tapi juga para malaikat gitu ya, diminta oleh Allah untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah itu. Demikian pula sebaliknya, membenci dan menjauhi apa yang dibenci oleh Allah dan lain sebagainya. Ini cara kita memperbaiki hubungan dengan Allah. Kalau sudah demikian, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Dijadikan hati-hati manusia sekitar kita mencintai kita. Ya. Dan kita bisa lihat ya di dalam kehidupan kita ya. Ada orang-orang itu yang dia dicintai oleh banyak manusia. Walaupun mungkin banyak orang yang kurang sreg dengan orang tersebut, tetapi ya, hati orang-orang itu cenderung mencintainya. Itu kan adalah ya, mungkin secara pendapat, pandangan keagamaan mungkin tidak pendapat gitu ya. Tapi ya, kita menyayanginya, mencintainya gitu ya. Ya, itu banyak orang-orang yang seperti itu. Janjane aku ya kurang cocok karo wong kuwi, tapi kok ya ya seneng tuh ya gitu. Hanya begitu, itu berarti Allah menggerakkan hati orang untuk mencintai dia, bisa jadi karena dia selalu baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Contohnya siapa misalnya Bapak ya? Halo? Kiai Maimun Zubair misalnya ya, Mbak Mun misalnya itu. Ya kan jelas beliau Kiai NU dan sebagainya. Tapi banyak orang yang murah Muhammadiyah yang mencintai beliau begitu ya, mendengarkan ucapannya dan lain sebagainya. Jadi lintas batas, Allah menjadikan manusia seperti ini itu melintasi batas sekat organisasi, sekat komunitas yang seringkali kemudian membatasi kita untuk bersilaturahim dengan orang yang lain, itu menjadi buyar gitu ya, menjadi Allah runtuhkan itu semua untuk kemudian mencondongkan hati kita mencintainya. Gitu ya. Nah ini. Nah, syaratnya adalah kita selalu memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Di mana di dalam hadis Nabi, ya Rasulullah pernah bersabda begini, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril dan Allah berfirman kepadanya, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintai dia. Ya, lalu Jibril pun mengumumkan di seluruh makhluk yang ada di langit sana, wahai penduduk langit, sesungguhnya si fulan dicintai oleh Allah, maka cintailah dia. Lalu kemudian diterimalah penerimaan di muka bumi. Ini janji Allah gitu ya. Ya, oleh karenanya syaratnya adalah kita selalu memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Jika kemudian predikat cinta Allah itu disematkan kepada kita, maka jaminannya adalah cinta Jibril, cinta para malaikat, cinta makhluk yang ada di bumi untuk kita. Nah, tentu semua ini tidak mudah. Ya, sulit atau sulit, Bapak Ibu? 3 nasihat ini, ya memang hidup itu adalah ujian gitu ya. Makanya kemudian kita diminta untuk ya selalu berikhtiar, ya sebisa mungkin mengamalkan ya nasihat-nasihat sederhana tetapi sulit ini agar betul-betul kita bisa ya terus menjadi orang yang lebih baik. Begitu. Ini barangkali Bapak Ibu 3 poin dari lanjutan dari nasihat yang ke-20 dari bab as-sulasi terkait dengan 3 sunnah yang perlu kita jaga. Selain 3 sunnah, yang pertama adalah sunnatullah, yaitu kitman asir, menjaga rahasia. Kemudian sunnatur rasul al-mudarat bainan nas, kita bergaul beramah-tamah dengan manusia. Kemudian sunnatu auliyaihi, sunnah wali-walinya adalah apa? Ihtimalul adha, ya selalu bisa menjaga, menanggung segala cobaan dengan baik begitu ya. Lalu kemudian sunnah berikutnya yang perlu kita jaga juga, yang itu sering dinasihatkan tadi yang pertama apa? Apa itu tadi yang pertama? Sudah lupa lagi ya. Apa tadi yang pertama? Ya, tujuan dari kehidupan kita adalah akhirat, kita upayakan sehingga Allah akan cukupkan urusan agama dan dunia kita. Yang kedua adalah memperbaiki aspek batiniah kita. Niscaya Allah akan perbaiki aspek lahiriah. Dan yang ketiga, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Mangkel-mangkelan karo tonggo, ya aku wis njaluk sepuro, kok cek pancet ae wongku ya, ketemu aku kok sinis ae. Wis serahkan kepada Allah. Jangan-jangan memang hubungan saya dengan Allah sinis-sinisan begitu ya. Maksudnya sinis dalam hubungan dengan Allah gimana? Ya Allah, mau mukei kita toh. Honor liani, rezeki liani, berarti kan sinis dengan Allah itu. Berarti hubungan kita dengan Allah kan nggak baik begitu ya. Maka kita baiki dengan ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, mungkin dengan begitu Allah akan memperbaiki hatinya tetangga kita, lalu kemudian tidak lagi sinis, berubah dari mencap menjadi senyum begitu. Halo? Oke, saya kira begitu Pak Ibu ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.